Kenapa tuh kau keluar dari... Loh. Ya. Udah batal berapa, Bang? Cuman jawabnya ini. Makan makanan yang diumpetin. Diumpetin maksudnya? Oh. Jadi gini, satu lagi untuk sahur. Untuk bangun. Kami pernah panik satu kampung. Usut punya usut, mulutnya bau alkohol. Saya, masnya gitu, bercandanya sama juga. Saya nggak ada marah. Pisang apa yang panas? Pisang Apa tuh? Pisang goreng. Bagus. Coy! Coy! Enggak apa-apa nih, aku udah orang tidur gini. Bangun! Sahur! Maaf. Sahur, coy! Ini jam berapa ini? Udah sahur tadi, Hip. Sahur jam berapa? Jam 3 tadi, Hip. Jam 3 subuh? Ini masih ada nih, anggur merah. Ngemil. Emang tidur di sini terus? Dia tidur di sini. Sama Kicuy. Sama Sama Kicuy. kau berdua. Oh, Enggak, kalau aku pulang. Bangun udah sahur. Sahur. Mimpi buruk. Apa? Mimpi buruk apa? Tadi yang hoeng perasaan. Itu mimpi panas berarti. Tapi nggak nyangka ya ininya Bang Kicu hitam nih, rajin sholat nih. Kata siapa? Main judi, Hip. Main judi. Main judi. Kok main judi kan kalau rajin gitu sholat gitu kan ini Ini. hitam. Enggak kan main judinya silat, Hip. Nah, Apa? kan main gini main judi tuh. Oh sila. Sila begini. Oh. Tapi emang iya, sholat ini hitam. Iya, insya Allah. Enggak tuh. Tuh. Pak, dihitam-hitamin sendiri. Di spidol. Tiap pagi di spidol. Tiap pagi di spidol. Udahlah langsung main gitar, Res. Udah lama-lama ya kan? Ini gimana, Hip? Apa? Oh, segar banget ya? Langsung main gitar ya, Bang Jegel, kita ajak nyanyi aja. Nyanyi langsung. Temanya apa nih temanya? Bang Iko mau apa temanya, Bang? Tema lagunya. Tema lagunya Bikin anak untuk anak. Hah? Untuk anak? Untuk anak. Oke, tentang Bapak berarti ya? Tentang bapak. Tentang Judulnya? Loh. Tentang Dadakan. Bapak aja judulnya. Ayah. Aku adalah ayah. Aku ada. Aku adalah bapakmu. Aku adalah bapak. Anak soleh. Temanya anak soleh. Mana Coba. parenting, tentang parenting. Parenting. Senja nadanya. Enggak. Waduh, parenting senja-senja nih. Parenting senja. Siapa yang mulai dulu nih? Aku. Oh ya. Anakku, kaulah lembayung hidupku. Anakku, harapan di masa depanku. Basuh keningmu saat kau terlelap, basah kepalamu. Dan kau pun terbangun
yakinlah ayah akan tetap bersamamu. Keren. Doaku satu, jadilah anak yang soleh soleha. Pintaku satu, bermanfaatlah seluas-luasnya. Percayalah, percayalah. Aku akan membimbingmu. Percayalah, percayalah, ayah akan membimbingmu. Sekali lagi semuanya. Percayalah, percayalah, ayah Akan membimbingmu. Walau kartumu sedang tidak kiu. Maksudnya tidak, walaupun tidak baik gitu, kita tetap membimbing. terlalu judi nih mas. Enggak. Nyocokin. Oh, Rima doang. Lima doang. Aslinya mah nggak pernah. Nggak. Pernah bilang pernah. Pernah bilang pernah. Cuman nggak rutin. Enggak. Oke, siap. Saya pamit dulu nih. Mau kemana mas? Tulung Agung. Ngapain tuh? Ngirim peci penghulu. Oh, nemuin ya. Pantesan nikah-nikah dari kemarin. Kirim biji penghulu. Penghulu. Bang Hai. Udahlah. Hai. Apa kabar? Males aku kalau ngobrol sama orang terlalu kenal gitu. Bingung gitu. Yaudah. Apalagi aku ditanya. Udah kita ini aja, kita ngobrol-ngobrol Dari hati ke hati. Ya, sisi lain aja Sisi kali. lain. Yang mungkin kok mungkin belum tahu aku apa, aku juga belum tahu kok. Sekarang kan kita udah jarang. Jarang apa? Jarang ketemu kita. Iya sih, kau sibuk kali bang. Ih, Iyalah, mana nggak sibuk? waktunya udah nggak semanajemen sih kita. Jadinya Kenapa udah tuh kau keluar dari? Loh. Kok bos? Ya kita banyak miss. Dulu kita sama-sama terus, tapi Ya. setelah menikah udah tuh habis. Bisa apa? Lokasi juga Iya, berjauhan. intensitas soalnya. ketemunya juga jauh emang. Oh, Iya nggak sih? iya benar. Kita ketemu terakhir nih kan Bang Ajis doang udah. Sebelum Enggak itu lah, tuh, kan habis itu acara. apa? Yang itu, brand itu. Iya. Nah. Sebelum itu jauh Iya lama. sih, Dulu betul. tuh kayak satu kosan, kamar kita sebelah-sebelahan. Kita puasa pernah sama nggak sih di kosan? Pernah, Iya, pernah. Iya. Tapi kau sekarang sibuk apa? Lagi sibuk apa nih bang? Puasa ini bang? Acara-acara? Ya kayak biasa lah kayak tema gitu. Terus ada Ada yang acara sahur juga. ada sahur. Kuliah, Itu terus? yang program yang Tokpot itu di net. Terus Telkomsel. Ada. Wah, ku hitung ya. Kenapa? Nggak usah. Ngapain dihitung? Ngapain dihitung? Kau nggak ingat apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan waktu itu sama aku? Ha? Nggak. Apa yang kau lakukan nih? Nggak. Nih buat teman-teman aku juga bilang sama Ristek sama Bonar waktu itu datang ke sini. Kerjaan anak Medan itu ngitungin rezeki orang. Itu enggak, Telkomsel. Tadi, Telkomsel berapa Kan episode? Telkomsel hitungannya reguler kan bisa sebulan sekali, sebulan 2 kali doang. Hitung 80. Di apaan gak usah di 80. Ya udah, kau hitung aku kau juga ya. Ah, Kau juga ya. Ayo, nggak apa-apa bisa. Nggak usah dah. Nggak Ayo. usah. Ini hip. Nggak, kalau Hip. aku hitung kau hitung aku jadi sedih ntar. Enggak banyak.
Dia ada puasa tahun kapan itu dia ada keluar. No kan, nah kau hitung sekarang. Udahlah, ini kerjaannya bro, nggak tahu kenapa. Kalau kumpul sama orang Medan itu ya, kerjaan orang yang dibacain sama dia. Ini kau pasti 8 kan, yang ini 10 kau episode, kali 30 kau nih. Enggak. Jadi gini, sebenarnya karena kita udah terlalu dekat ya, jadi bercandaannya udah gitu, seru-seruan. Tapi itu dosa nggak itu sebetulnya? Nggak tahu, nanti tanya Pak Ustadz aja. Aduh, Ustaz. Ada Pak Ustadz. Oh ada, ya. Sering. Tapi lancar puasa Bang ya dengan kesibukan kau ya. Alhamdulillah, semoga lancar terus lah. Semoga dikuatkan terus. Amin. Ya. Udah batal berapa Bang? Mana jawabnya ini? Tapi jujur, dari SD sampai tahun lalu itu puasa nggak pernah batal. Alhamdulillah. Full, alhamdulillah. Itu doang tuh yang gue pegang tuh. Misalnya sholat bolong-bolong. Jadi puasa kalau bisa full lah. Emang kayaknya Bang Jagel mah emang jarang makan kalau kuliah ya kan. Kau ya kan agak telat-telat kan makan kan. Dari dulu kuliah. Yes, itu memang. mungkin kalau makan nahan kuat gitu. Ya, tapi kan maksudnya kalau nggak makan sehari godaan sebetulnya kan yang bisa ditahan tuh. Iya. Ya kan godaan sama aku mau nyebut nama tapi nggak enak. Ada kawan kita lah di Medan. Di Jakarta. Sudah pindah sekarang di Jakarta. Udah lama pindahnya. Kawan kita lah. Kawan kau ngopi. Oh ya. Iya, kawan itu. Dia itu lebih aneh. Kalau di rumah di rumahnya di Medan, di rumahnya, di dalam rumahnya, dia akan kuat nggak makan nggak apa. Karena ada orang tua mungkin. Nggak juga. Sendirian aja, tapi gitu keluar, batal udah langsung. Langsung es teh tuh di depan pintu. langsung ngerokok, langsung apa gitu langsung. Tapi kalau di rumah dia kuat. Nggak tahu kenapa ya. Memang gitu kayaknya. Sering tergoda sama dia tuh. Itu dia gitu tuh. Kalau udah keluar sama dia, nggak. Pokoknya aku nahannya dari dia aja lah. Tapi aman, alhamdulillah aman terus. Tapi dia fair. Kalau misalnya dia nggak mencoba. Nggak disodorin. Tapi dia bodo amat di depannya makan aja apa aja. Bodo amat dia katanya. Ya. Kalau dulu berarti kecil puasa di Binjai ya? Di Binjai aku. Apa Bang keunikan puasa di Binjai Bang? Kalau aku pribadi tuh di rumah tuh dari dulu aku ini kan aktif di remaja masjid. Masya Allah. Kok ketawa? Sebutkan kegiatan remaja masjid, semua aku tahu pasti. Nih. Aku nggak tahu malah, aku nggak Risma aku malah. Risma kan? Remaja Islam Masjid. Kalau di Lampung. Oh, Risma sebutannya. Risma sebutannya. Kalau di tempat kau apa? RM. Apa? Remaja masjid. Remaja masjid. Ada yang remes ya remaja masjid juga ya. Iya emang benar. Iya. Ada rumah makan. Iya, jadi dulu tuh puasaku nih ya paling rutin tuh di masjid. Jadi jam 2, jam 3 di sana bangunin sahur. Bangunin sahur, pulang sahur. Ini SMP, SMA. SMA pulang sahur, balik lagi ke masjid. Sholat subuh. Habis itu ngelipat ambal apa semua, tidur. Di masjid tuh. Iya. Sama teman-teman yang lain jam 8 pulang ke rumah. Tidur lagi. Nggak sekolah? Enggak lah. Oh iya libur dulu ya, zaman dulu ya, zamannya Gus Dur. Ya, sebulan kita ya. Libur. Enak kali ya dulu ya. Betul libur, jarang ada ininya. Kalau sekolah ya nggak bangunin sahur aku pasti nggak ikut. Tidur tuh. Tidur, siang biasalah di rumah ngapain tidur lagi. Habis itu jam-jam 3 udah mulai ke masjid. Habis asar bagiin zaburan. Zaburan apa? Bagiin kupon ke rumah-rumah yang ngasih bukaan ke masjid. Jadi itu digilir setiap rumah, namanya zaburan. Jadi kita kasih kupon, namanya masjid itu nyiapin kupon rumah hibzi. Kan misalnya sepatan nih, rumah hibzi, rumah rispo, rumah rigen. Itu hari ini. Besoknya rumah sebelahnya. Mereka harus ngasih tajil ke masjid. Nah, habis itu buka puasa aku di masjid. Habis buka puasa di masjid, baru tuh gelar ambal untuk sholat taraweh. Habis sholat taraweh, udah tuh mulai tadarusan. Habis tadarusan udah mulai ngitung duit infak sama ngambilin yang diumpetin, makanan yang diumpetin. Diumpetin maksudnya? Oh. Jadi gini. Jadi gini. Apa
apa nih? Dari tadi positif nih. Kok ada terselip? Kok ada terselip ngumpetin makanan Jadi nih? dari zaburan itu kita akan pilih kue-kue yang kita keluarin yang cepet basi sama yang nggak cepet basi. Yang nggak cepet basi itu disimpan untuk orang tadarusan. Itu diumpetin. Itu benar alasannya. Satu lagi untuk sahur. Untuk bangun sahur. Kalau keliling-keliling itu kadang ke tengah malam lapar kan. Jadi udah disisihkan tuh. Risol gitu-gitu. Yang enak-enak lah pokoknya. Enak-enak. Kayaknya bukan karena yang basi atau nggak basi deh. Yang enak-enak pasti kan. Enggak lah yang basi lah. Karena risol cepet basi juga. Enggak, cuma kalau hitungan masih kayak jam 1 masih bisa dimakan lah. Masih aman, bawan-bawan tuh masih bisa dimakan. Yang dikeluarin berarti apa biasanya? Ya kue-kue basah. Risol pakai kuah. Ya kayak kue lapis, wajik gitu-gitu apa semua. Cuman nggak semuanya juga. Itu kan untuk penyisihan biar yang bangun sahur nanti adalah cemilannya gitu-gitu. Ngatur-ngatur gitu aja sebenarnya. Wah, kau berarti masjid kali dulu ya? Dulunya iya. Dulunya iya. Iya serius. Sekarang kan iya juga, mesti di rumah. Enggak kan udah nggak remaja, Udah nggak remaja. Dulu bahkan ada masanya aku tuh dipasang nggak mau asbu. Asbu apa? Asbu tuh ini asmara subuh. Kok yang itu yang membangun hotel Bitmu itu? Subuhan. Ya, subuhan. Ada asmaranya kalau di Binjai ya kada. Karena konteksnya cari apa? Cari cewek. Iya, lihat cewek yang cakep-cakep biasanya pada keluar tuh. Iya, naik Oh. motor gitu-gitu. Kau nggak mau itu? Dulu tuh nggak mau. Kegiatan negatif bagimu waktu itu? Iya. Gila, keren. Enggak. Jadi gini. Nggak percaya aku. Jadi gini. Nggak percaya cerita ini. Jadi serius. Itu nggak mau bukan karena itu kegiatan negatif. Karena aku bangunin sahur. Jadi kan mesti tidur lagi, nggak ada waktu lah gitu-gitu lagi. Capek. Bangunin sahur di masjid kadang iya bisa tidur, kadang nggak bisa tidur. Jam 3 udah jalan, udah keliling kampung kami luas sekali, Hip. Lumayan. Kan aku tetangga sama Dukun Ais kan. Oh iya, itu tetanggamu Dukun Ais? Lah iya. Semasa hidupnya kau pernah lihat dia berarti? Pernah. Ngeri kan? Kenapa ngeri? Ya ngeri lah. Lah, kan dulu aku masih kecil juga. Nggak tahu juga yang kegiatan dia itu. Kegiatan yang nyekeknya. Iya. Ya nggak tahu lah, nggak ada yang tahu kan. Masa ada yang tahu terus diem? Ya nggak tahu, kirain ya biasa pokoknya aja. Itu habis ngekek. Karena takut juga gitu. Iya. Bukan seluas itulah daerah kami itu. Udah habis itu begitu sampai malam takbiran bagi zakat aku jadi tim kau bagi juga zakat tuh. ya. Nah, yang enaknya adalah remaja masjid ini nggak tahu nanti tanya Pak Ustadz apa enggak ya. Tanya boleh apa enggak ya? Jadi kami itu ternyata jatuhnya ada uang yang disisihkan dari infak-infak selama Ramadan untuk kami. Untuk pelaku apa sih bilangnya? Ambil zakat. Iya, gitu-gitunya. Jadi kami remaja masjid dapat duit. Hip, aku lebaran tuh megang duit 1.000 gitu. Panitia zakat dibagi duit sama panitia Ramadan dibagi duit. Oh, makanya kau rajin itu jadi Risma itu. Ada kepentingan itu nggak? Bukan awalnya nggak ada itunya, cuman setelah kedepannya. Setelah kedepannya. Soalnya aku denger rajin kali ini. Enggak, tapi kalau awal-awal karena emang remaja masjid kan, jadi harus ya mengembangkan masjid lah. Gitu. Terus bikin perlombaan dulu untuk anak-anak kecil gitu. Kau tuh yang bikin tuh? Iya. Ketuanya? Remaja masjidnya lah pada masa itu gitu. Lomba apa aja bang? Ya biasa lah, juz amal, lomba azan. Yang kecil-kecil mewarnai gitu-gitu. Kau berarti kalau ngaji-ngaji gitu drag motor. Aku dulu lomba azan. Iya. Juara 2. Aku lomba ini mayat. Bukan. Jadi lomba jadi mayat. Nyolatin jenazah. Lomba nyolatin kecil dah. Harapan itu juara harapan 1. Juara harapan 1. Iya, juara 4. Terlalu aneh lombanya. Kok terlalu aneh? Iyalah. Lo nyolatin jenazah ada lombanya. Iya sih, iya. Aku lomba azan juara 2. Oh gitu. Jurinya bapakku. Bagus tapi azan. Tapi jadi azan nggak? Apa? Jadi azan nggak di masjidnya? Kadang-kadang kalau nggak ada bapak-bapak gitu, aku yang azan. Kalian di masjid kalian pernah ada ini nggak? Pernah ada kejadian nggak? Bapak-bapak azan tidak di waktunya?
Pernah. Taufik pernah panik satu kampung. Satu kampung jam 2 ajan gua pikir. 2 malam. Jam 2 jam 2 siang. Oh, 2 siang. Jam 2 siang ajan dia. Terus. Aku pernah tapi lupa kita. Jam 2 siang aja semua panik lah, keluar kan orang. Apa ini? Masalahnya dia tahu kunci toa, kunci ngidupin speaker gitu. Emang petugas atau emang dia sering? Bukan. Usut punya usut, mulutnya bau alkohol. Mabok aja. Ada orang Kacau itu. Ada orang mabok passionnya aja. Mungkin mau tobat kali ya. Iya. Buru-buru. Ya Allah. Satu kampung kami keluar panik, Hip. Ada apa? Masalahnya azan betul-betul azan baik gitu. Bagus azan. Bagus, bukan azan yang main-main ya. Iya. Azan bener. Kita kan, wah ini siapa yang azan jam segini? Wah keluar semuanya. Masalahnya kan si BKM-nya tuh yang biasa marbotnya tuh rumahnya depan masjid. Dia aja miss sama itu. Maksudnya kok bisa kelewat dia, ternyata lihat jam 2 loh, siapa yang aja? Panik masuk ke dalam. Dia langsung cuci muka, astagfirullahaladzim katanya. Belum keluar deh, ambil itu senyum-senyum aja dia keluar sendiri. Wah ini kacau. Tapi maksudnya itu kau kenal kan orang itu? Bapak itu kenal. Bapak itu kenal. Terus dia santai aja. Ya malu habis itu. Habis itu ya kukira udah jam 4 katanya asar dikiranya. Ya Allah, kupikir serendam itu emang dulu tuh. Kau tapi jago Bang ngaji-ngaji gitu berarti? Aku nggak jago aku ngaji. Aku tuh remaja masjid tuh seneng berorganisasinya. Tapi aku juga memang mau nggak mau harus yasinan. Nah kami tuh ada yasinan remaja masjidnya. Yasinan. Setiap hari keliling rumah siapa ngaji yasinan gitu. Kalau aku. Kok ini ada tes huruf hijaiyah sih? kayak Mukti bisa Bang Jegel. Bisa Bang Jegel. Kayak pras aja ngaji sama Gohan. Bang Jegel mah bisa, nggak usah tuh. Di situ ditulis tes huruf hijaiyah. Itu kan tapi kau SMA. Kalau kecil kau pasti ada kisah-kisah Ramadan dong. Kecil itu lebih parah menurutku. Parahnya apa? Ya maksudnya kita itu main itu nggak tahu aturan. Akhirnya setelah kita tua kita sadar bahwa ternyata anak kecil ini lumayan mengganggu ya. Misalnya main petasan nggak tahu waktu. Kita kan dulu waktu kecil main petasan ada orang marah, kita bilang, ih nggak asik nih. Iya kan? Nggak enak main di situ, nanti dimarahin sama bapak itu gitu. Tapi setelah kita tua kan, aduh, ini kalau nggak ada orang tuanya pengen gua perkat juga ya kan. Tapi dulu nggak ada, ya Allah, sholat gini-gini yang biasa lah ya kan. Misalnya ada bapaknya si Amin nama bapaknya. Kalau dulu amin. Ini nyodoin dorong-dorongan gini. Ih, aku pernah dorong. Jadi gini, ini legend. Kalau tetangga aku pasti tahu. Jadi di rumahku tuh ada namanya almarhum kalau nggak salah, namanya Kakek Raji. Ya. Kek Raji ini adalah orang yang paling sering dan paling rajin ke masjid. Ya. Nah, Kek Raji ini adalah orang yang kalau siapapun main-main nggak pandang bulu, Hip. Mau ditendang, ditabok, digibal semuanya. Wah, kalau udah mukul dia, Hip. Selalu ada tuh orang gitu tuh. Itu udah tidak mikirin anak siapa udah. Semua dipukul. Pokoknya tampar dia apa. Nah, kami paling takut sama Pak Raji ini. Udah. Pokoknya kalau kami ditampar pulang-pulang nangis, orang tua pasti marahin kita kan. Berarti kok main-main. Karena kalau Pak Raji itu nggak mungkin nampar kalau nggak main-main. Nggak ada alasan. Iya, betul. Jadi bercandanya kami gini. Ini doang ya. Jadi Pak Raji itu pernah bilang kalau dia itu nabi ke-26. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tapi dia itu sebutan anak-anak atau sebutan anak-anak kecil. Sebutan anak-anak kecil. Pernah satu hari kami main dorong-dorongan gini. Dia itu kan udah tua. Jadi dia biasanya paling ujung dekat pintu. Paling ujung dekat pintu. Jadi kalau dia capek, dia duduk. Jadi kami agak di tengah. Sap kan panjang. Kami dorong, set sampai yang terakhir nyenggol dia. Wah, dia kayaknya dia udah capek tapi dia duduk untuk mukul, bangkit dia. Semua barisan sampai posisi aku yang tengah itu yang dorong kena tabok rata, prak gitu. Gue pikir ketepak. Gara-gara dia marah, orang bapak-bapak sholat, wih gitu.
Aduh. Wah kasar kali Bapak Raji itu, serius bilang. Pak Raji itu kasar kali. Tapi selalu ada sih bapak-bapak Pak Iya. gitu sih ya. Lagi sholat gini tiba-tiba dikeplak peci jatuh, wah macam-macam lah. Kenapa? Ya gara-gara nakal itu Iya tadi. karena main-main. Nggak tahu kita dulu waktu kecil kayaknya urat gelinya tuh gampang kesenggol. Iya, bener. Ini apa sih kayak gitu ya, gitu kenapa ya? Kayaknya sekarang nggak terlalu gitu deh. Ya iyalah udah gede, masa udah gede. Iya kan maksudnya dulu tuh kadang-kadang untuk alasan yang nggak penting aja kita kayak ketawa gitu. Sekarang kan enggak dulu. Aku dulu ini Bang, kalau sholat taraweh, aku ingat banget. Aku lagi sholat taraweh, aku bawa kacang Garuda. Aku taruh sini. Untuk Nyemil kan taraweh panjang. selama ada begini ya. Temen-temenku juga gitu, ada cup-cup kadang. Emang iya bisa gini? Bisa gini, Allah. Ingat aku waktu kecil, waktu SD namanya anak kecil. Ingat aku, jadi biar nggak bete sholatnya. Tapi momen yang paling ditunggu dulu ingat kali aku dulu 10 hari sebelum Idul Fitri ya, yang witirnya ada doa kunut. Iya. Di taraweh witirnya ada doa kunut. Ya. Nah itu adalah momen yang ditunggu sebenarnya. Kenapa? Aku jarang khusyuk sholat itu. Oh iya, ketawa biasanya. Karena pasti ngeliatin orang-orang nih siapa yang kecelin nih, siapa yang kecelin gitu. Karena kan biasa di subuh kan, biasa subuh. Nah kan kadang-kadang taraweh. Nah ini yang pasti nggak taat nih jarang gitu, jarang tahu momen ini. Jadi pas gitu lihat kadang-kadang bapak-bapak tua. Iya. Gitu. Benar. Iya. Kalau nggak salah tanya bos ada. Ada. 10 hari sebelum, pokoknya malam Lailatul Qadar deh itu witirnya ada kunutnya. Iya. Kalian berapa rakaat? Kami 11. 11 aku. 11. Iya. Kayaknya lingkunganku NU waktu itu. Iya. Perumahan. Lagian pun waktu itu juga ya bandelnya kadang terawihnya enggak, cuman sholat doang. Isya doang, habis Isya cabut. Kau nulis buku Ramadan gitu nggak? Nulis dulu juga sempet. Apa yang ditulis? Ya resumenya ini kan, resumenya Ustadz. Emang resume? Iya. Kalau aku kata-kata yang didengar doang. Jadi nggak ngeresume gitu. Misalnya dia, Assalamualaikum. dalam hal ini. Karena kan masih kecil, belum bisa kita resume. Anak kelas 2 suruh ngeresume. Tidak. Masa kelas 2 nggak ya disuruh poinnya apa gitu. Kalau aku nggak yang kedengeran, dalam hal ini misalnya. Kan nggak kedengeran tuh. Kok nggak nanya ke Ustadznya? Enggak. Nggak minta tanda tangan? Oh, minta tanda tangan. Cuman dia juga apa nih gitu mungkin. Enggak, kalau misalnya itu nggak dengar. Iya. Aku nanya ke Ustadznya, Ustadz tadi tentang apa gitu. Tadi nggak dengar. Nah, habis itu baru minta tanda tangan gitu. Kalau aku nggak, pokoknya kata-kata yang didengar itu yang kutulis. Jadi kadang nggak Jadi kalau SPOK. misalnya kayak gitu, kau tulis. Oh. Tapi pakai Q. Oh iya betul. Nulis juga berarti ya? Nulis. Ngantri tanda tangan. Main meriam dulu, meriam bambu. Oh iya itu meriam itu tuh yang bambu. Kalau di tempatku namanya bledukan. Oh kami di meriam bambu. Meriam bambu. Ada yang pernah ini nggak Alisa hilang? Iya, langsung ditiup balik. Bos. Ini keriting bau langsung bau. Alisa hilang gitu. Alisa besok Alisa hilang. Ada. Kau pernah? Pasti pernah. Kau pernah juga Alisa hilang? Pernah. Pernah pasti pernah lah anak-anak main gitu. Nah itu yang paling itu akhirnya aku sadar gitu. Main itu kadang-kadang orang abis subuh kan, abis subuh main, kadang-kadang malam main. Itu yang bikin orang marah, istirahat, jadi nggak bisa gitu. Mana orang kadang mau tidur lagi, mau kerja, mau apa gitu-gitu kan. Main itu nggak ada waktu kadang-kadang, jadi akhirnya setelah tua sadar aku, kita ini bandel kali dulu ya, gitu. Nggak mikirin perasaan orang gitu. Kalau aku habis subuh main bola. Habis subuh banget main bola tuh. Lah, puasa tapi? Puasa, aus. Jadi minumnya kumpulin, ludah. Beneran aku, karena kan puasa, kalau teman-temanku pada buka, kalau aku kan di keluarga aku harus puasa. Iya, gitu. sama aku juga tuh, kalau nggak ditabokin aku, kalau nggak puasa. Kau mulai puasa dari umur berapa bang? Aduh, aku tepatnya lupa ya, kayaknya 6 tahun deh, 6 tahun apa 7 tahun ya. SD berarti ya? Iya SD lah pokoknya, SD itu udah nggak 6 deh, 8 apa ya? Kayaknya segitu-segituan lah, SD lah pokoknya.
Susah nggak dulu? Apa emang udah lancar aja? Karena kayaknya lingkungan keluargaku deh. Semuanya pada puasa, jadinya malu nggak puasa. Aku diejein abangku kalau nggak puasa aku. Ego, gengsi. Diejein terus, nggak puasa nih, nggak malu. Dan aku dulu kan, di tempat kami dulu waktu kecil, ada aja guru ngaji tuh banyak kali. Kau tau nggak guru ngaji yang sore-sore ngajar anak? Ngajar, kami sampai ada geng-gengnya. Ya, kami ada nek gae, ada perlu tahu nggak kok ya, namanya Pak Min? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Pokoknya kami tuh ada geng-gengannya sampean. Geng ngaji Pak ini, geng ngaji nek gae, sama Pak ini, sama nek encing apa gitu-gitu. Oh, kalau aku satu doang tuh. Kami banyak guru ngaji, banyak guru ngaji. Jadi ada yang ngajinya pakai alif-alif, ada yang ngaji langsung ikro gitu-gitu. Ada yang alif-alif langsung Al-Quran. Alif-alif itu maksudnya? Alif-alif yang A depan A, ba bawa I. Kalau ikro kan yang langsung A, ba, ta, da, gitu-gitu kan. Nah dari situ, aduh aku lupa tuh zaman dulu. Kalau kau ikro, Ikro aku. Ikro langsung Al-Quran. Itu tuh sampai ada geng-gengannya gitu. Kalau puasa sampai malu kadang-kadang kalau nggak puasa. Karena di kampung kayaknya deh, kalau nggak puasa, kita malu satu kampung. Ketahuan emang? Iya pasti ketahuan. Kenapa? Lah, oh karena bukanya iya kan udah tahu siapa yang ini dan iya. semuanya kayak nyebar gitu jadinya. Makanya aku nggak pernah tempus, nggak pernah. Tempus apa sih? Tempus itu apa ya? Tempus itu tembak puasa. Tembak puasa apa tuh? Buka puasa siang-siang. Oh, tapi batal. ngakunya puasa. Oh, itu tempus. Iya. Istilah binjai itu ya? Istilah binjai Medan. Tapi ngakunya puasa. Pas buka ikut buka. Pura-pura lemes gitu. Rispo banget. Iya, rispo. Iya. Oh gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ini dari mana Pak Ustadz? Aduh. Saya habis nutup jalan. Habis nutup jalan. Emang kenapa jalannya Pak? Saya habis nyentirin orang yang ngerokok sambil berkendara. Oh, kadang-kadang ngeselin tuh. Baju saya pada bolong. Kena batunya tuh abu rokok, baranya. Iya. Kan bara panas. Iya. Di dunia aja panas, apalagi di akhirat. Astagfirullahaladzim. Pada nunduk. Langsung aku mikir-mikir pernah nggak ya gue di jalan ya? Biasanya gitu tuh di mobil gitu. Iya. Oh, saya lebih parah malah Pak Ustadz. Jaket saya udah 2 korban. Oh iya. Untung jaket saya nggak ngelaporin ke polisi. Anterin aja Pak Ustadz suruh laporin. Pak Ustadz anterin biar dia bikin laporan. Kunut ya? Kunut ada Pak Ustadz tuh mau ditanyain Pak. Kunut itu biasanya di pertengahan Ramadan, Bang. Pertengahan Ramadan ya. Pertengahan Ramadan mulai kunut tuh. Oh iya. Untuk menentukan biasanya, oh ini udah setengah Ramadan nih. Iya. Tanggal 15 Ramadan udah mulai kunut. Iya. Dulu malah saya kadang-kadang lebih parah tuh anak-anak. Kalau di Betawi di sini Jakarta, atau di saya tuh di tempat saya ya. Nggak boleh sebutin. Soalnya gue pernah dia. Udah? Iya. Curhat lagi dah. Uyang dah. Situlah. Itu ada kadang-kadang kan ini, pernah nggak dengerin? Kalau di Betawi itu kalau udah malam 21, malam Lailatul Qadar, 21, 23, 25, malam ganjil. Malam ganjil. Itu ada ngasih makanan ke masjid, musola, bawa abug dulu namanya, abug. Abug itu tuh kayak makanan kayak makanan ini, bugis tuh kayak bugis. Oh. Yang dalamnya ada pisangnya. Iya, tahu. Nagasari kayak Nagasari gitu. Iya, model begitu dah pokoknya. Bawa abug tuh. Kalau habis Al-Fatihah, waladhdallin, amin, abug. Anak kecilnya tuh. Abug ya. Karena udah tahu bakal ada makanannya. Sama ini di kampungku yang khas tuh ini dulu, Pak Ustadz, punggahan. Oh, unggahan sebelum puasa. Tapi punggahannya di masjid, Setiap orang bawa makanan di baskom. Sebelum Ramadan ya? Sebelum Ramadan, baskomnya ditaruh di masjid, dikumpulin. Rame ya. Habis itu makan bareng-bareng. Diputer makanannya. Kita ngambil makanan siapa. Sama di sini ada juga. Di Betawi ada munggahan namanya. Iya, munggahan. Tapi kita datang ke rumah orang tua. Orang-orang tua ke Kober.
kuburan. Oh iya, Kober. Orang teh kober kan. Oh iya. Oh, kuburan tuh kober. Jadi lucu ya, jadi Nggak serem ya? Jadi nggak serem. Nggak serem ya? Kober yuk. Diarah ke kober yuk. Lewat mana? Lewat kober. Aman ya gitu kayaknya. Lewat kuburan, ih serem pasti. Iya. Kober. Dan namanya munggahan. Kalau tentengannya namanya paros. Paros. Oh, paros. Bawa tentengan, taruh masjid, ntar balik nuker kan. Ah iya. Kalau kita bawanya ayam, pas balik bawanya wah ikan kembung lagi. Oh, tapi itu dibawa balik. Dibawa balik. Oh, kita makan di masjid. Oh, kita bawa balik. Tapi tempatnya dibalikin nanti Pak Ustadz. Enggak, itu masing-masing udah dipakai ini dulu. Tampah Pakai- gitu ya? Iya, pakai wadah. Oh. Wadah. Yang udah nggak usah diambil lagi gitu. Ya, wadahnya kita bagiin dulu beberapa hari sebelumnya ke siap warga. Jadi dia udah bawa tuh. Oh iya. Kalau kami di sana di masjid itu jadi ketahuan Hip kalau misalnya ngasih. Oh, dia dari siapa ketahuan? Iya, ngasihnya telur doang. Tengok namanya. Wah, pahit ini telur nggak usah. Yang ayam gitu. Jadi gitu-gituan. Lanjut lagi tuh yang tadi tuh Pak Ustadz, Apa yang tuh? kunut. Yang kunut. Oh, yang kunut. Ya, kunut itu kan sebenarnya itu nggak ada kewajiban untuk sholat, Iya, sholat iya, kunut. iya. Ya, baca doa kunut dalam sholat tarawih. Gua sholat tarawih juga hanya bagian sunnah saja kan, Iya. tidak menjadi wajib. Kalau seandainya tarawih diwajibkan, saya yakin pasti penuh masjid. Betul. Sedangkan kan 10 hari terakhir ini justru malah semakin maju kan, barisnya. Ya benar. Safnya makin maju, makin maju. Tinggal yang tua-tua di depan. Tinggal yang tua, yang muda kemana? Beli Buka bareng. belanja, buka bersama, belanja buat lebaran dan lain sebagainya. Zaman dulu tuh biasanya kalau belanja ke Blok M. Dulu kalau mau lebaran Blok M paling rame dulu. Beli baju apa. Kan Blok M sepi ya? Tapi Blok M itu kalau beli baju ada yang XL juga nggak sih? Iya, ada. nggak harus Blok yang XL. M, nggak ada harus yang M. Nggak harus yang M. Atau yang S gitu? Ada. Ada ya udah. Laju nanya jadi doang. tempatnya jadi blok. Nanya doang. Kalau tiap mall cuma satu size ya ribet terlalu banyak. Iya, udah mall. jangan nanya doang. Iya, kayak- namanya hostnya komedi. Masa Siapa lah yang gitu-gitu mah nggak usah terlalu Iya. ditanyain. Lagian tahu Ustadz kalau intermezzo doang. kalau nanya ke siapa gitu. Iya, maksudnya kan, ya enggak maksudnya konsepnya intermezzo doang. Kalau ditanggepinnya nggak berlebihan nggak marah, mah santai harusnya, Pak Ustadznya aja santai. Ada juga Blok S. XL. Dilanjutin kan? Blok S ada. Ada Blok S. Dekat Senopati. Nah, ada Blok A juga ada. Blok A. Ukurannya A. Kalau yang Blok A itu bukan ukuran, nilai. Nilainya A. Ada juga Blok O. Blok O. Dekat Mabes Polri. Blok O. Itu Blok O. Blok O namanya. Oh, itu mah Yang saya tahu roti. Roti O. Iya. Blok O mah tempatnya Yonglek itu. Iya. Ustadz nih, tadi nanya gitu diiniin saya. Masnya gitu, bercandanya sama dia. Saya nggak ada marah. Ini marah. Nggak ada marah. Ini marah. Nggak ada. Ini Nggak ada saya marah. gerundang. Enggak. Masa dari saya gitu, dari bini marah. Ini gerundang pakai mulut. Satu gedung satu saya nggak ribet. Blok O, bloknya Yonglek. Oh, gitu. Enggak size. Ya udah santai. Human, jatuhnya human. Santai. Saya jadi yang marah-marah. Gue dianggurin. Iya, Pak Ustadz, maaf. Maaf, Pak Ustadz, maaf. Pak Ustadz dianggurin, orang tua soalnya. Maaf Ustadz. Difermentasi. Iya. Pak Ustadz, sama ini apa? Doa kunut, masih doa kunut. Belum selesai. Belum selesai. Oh iya. Enggak dong, aku udah. Tidak wajib Tetap tadi. belum. Kita mau terus. Sama ini nih Pak Ustadz. Ini aku juga mau nanya nih soal iktikaf. Itikaf di masjid ya. Iktikaf tuh dulu bayanganku adalah orang yang cuma tidur doang di masjid. Iya. Jadi aku ngerasa udah beritikaf karena bermalam di masjid. Iya tuh dulu anak kecil-kecil tuh. Tidur aja gitu, nggak ngapa-ngapain. Ya. Main coret-coretan, Ya. main korek ditaruh di sini. Sembunyiin. Dibakar. Oh iya betul. Oh, nggak taruh kaki. Taruh kaki dibakar. Habis itu jangan tidur tempat imam, nanti dipindahin ke kerenda. Iya, temanku pernah ada yang dipindahin tuh. Padahal yang mindahin orang lain juga kan. Bukan. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan, Ustadz, kalau misalnya kita ada beritikaf di masjid itu ngapain gitu? Ya, itikaf itu kan maknanya berdiam diri. Iya. Berdiam diri.
Beberapa ulama mengatakan ketika kita i'tikaf, kita berdiam diri saja di masjid. Kalau tanpa niat i'tikaf, nggak dapat pahala i'tikaf. Jadi harus ada niatnya. Makanya kan semua perbuatan tergantung dengan niat. Kita lama buat. Berarti kalau yang dapat kalau tanpa niat ya, yang paling dapat banyak pahala merebut. Orang dia di masjid terus nggak kemana-mana. Ya kan? Merebut kan di masjid terus dia. Adzan subuh di masjid. Beduk subuh di masjid, beduk isya di masjid, Karena berantem asar di masjid, berantem sama istrinya ke masjid. Iya. Di bawah ini ya. Iya, Kan? Tapi apakah dia dapat pahala i'tikaf? Enggak. Kenapa? Karena perlu niat di situ. Perlu niat. Nah, biasanya kita niatnya nawaitu an a'takifa atau nawaitul i'tikaf di masjid. Karena Allah lillahi ta'ala dapat pahalanya walaupun sedikit, walaupun sebentar, tetap dapat pahala i'tikaf. Kita datang nih ke masjid sholat Jumat, nunggu barang setengah jam aja tuh, nunggu setengah jam, tapi kita niat dengan niat i'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Tapi duduk doang, ambil nungguin orang ajan ini gigi kuku, bisa kan gitu tuh kalau Jumat kan? Ngapain sajadah nih biasa di gini. Harus dibalikin lagi. Ngambilin putih-putih. Ngambilin putih-putih. Ininya di pretel-pretel. Iya. Oh gini-gini, karena hidung, yang kedua hidung. Betul. Dua ajan. Tanpa niat nggak dapat pahala. Niat dapat pahala. Makanya i'tikaf berdiam diri di masjid. Tapi jangan cuma berdiam diri doang, gitu doang, enggak. Apa yang bisa dilakukan dalam i'tikaf? Dia bisa berzikir, wirid, membaca Al-Quran, atau kajian agama, kajian dalam masjid itu ada. Nah itu semua bagian dari i'tikaf. Nah itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi itu 10 hari terakhir dia beriktikaf dalam satu hadis. Dia beriktikaf di masjid. Bahkan ketika Nabi sudah wafat, istri-istrinya juga ikut melazimkan syariat Nabi itu untuk beriktikaf di masjid. Gitu. Waktu Nabi masih hidup, apa yang dikerjakan Nabi selain i'tikaf? Ada 3 ketika 10 hari terakhir Ramadan. Nah, idza dakhala asyru, kalau masuk asyr itu bahasa Arab asyarah. Kan wahidun 1, Isnaini 2, salah satun 3, arbaatun 4. Terus 5 apa ya? Khomsatun. Cakep ini. Sastra Arab kan? Oh iya. Langsung ngomong Arab. Bisa dia. Kaifal hal. Saya nuklir, Bos. Nuklir. Tiba-tiba nuklir. Saya itu nuklir UGM. Kalau ada yang langsung bahasa Arab, saya nuklir. Kalau dia ngajak ke bahasa Arab, saya kehutanan ya. Saya kehutanan. Saya nuklir. Saya nuklir. Saya mikir tadi, saya nuklir. Pantesan gede. Dipakai perang. Jadi asyara tuh 10. Idza dakhala asyr, kalau masuk 10 hari terakhir, Nabi Muhammad biasanya syaddal mizar. Mizar tuh pakai celana sarung. Sadal mizar. Mizar tuh dia ngencengin, syad tuh kenceng, kuat. Makanya syadidun. Syadidun artinya keras. Misalnya dalam ayat Al-Quran, kalau kamu mensyukurin nikmatku, maka akan aku tambah. Nah, kalau kamu tidak mengkufur nikmatku, maka azabku sangat pedih. Inna azabi la syadid. Keras. Sadal mizar. Yang pertama kalau 10 hari terakhir Nabi ngencengin ini sarungnya. Apa nih mencengin sarungnya? Kata para ulama, maknanya adalah dia tidak berhubungan suami istri. Kalau kita kan kagak. Wah, justru ini nih malam Lailatul Qadar. Iya ini. Iya ini doi. Apa sih, Pak? Malu. Kalau lihat hip-hip gitu agak malu. Aku yang malu. Ya kan istri sendiri. Iya, tapi kayak nggak cocok. Kan istri Itu sendiri. ngencengin apa sarungnya. Kalau ibu-ibu kan dia 10 hari terakhir lagi bikin nastar. Waduh, selesai malam lakinya datang. Waduh, bawa mentega. nastar. Mentega. Bau butter. Nama sadar bisa. Jadi ngecengin dia nggak berhubungan sama istri tuh Nabi tuh. Iya. Aduh, masih kepikiran Mantap, butter. BTS tuh Ustadz Butter.
Apa tuh? Iya lagu Iya, lagu BTS. Lagu BTS. Butter-butterku, butter-buttermu. Butter-butterku, butter semua. Lagu BTS. Nah, gitu kan? Itu yang endingnya yang BTS? aku. Apa gitu? BTS band Korea pop. Gua nggak tahu gue lagi. K-pop, K-pop. Bini gue tahu kayaknya tuh. Iya. Tiap hari Korea mulu. Drama Korea ya. Gantengin orang Korea katanya daripada gua. Maksudnya di rumah dipanggil opa juga, jangan-jangan. Tapi ciri ya tadi udah Sadid itu mengencangkan untuk tidak berhubungan. Untuk tidak berhubungan. Terus yang lain apa Yang lagi? kedua, ahyal lailahu. Ngidupin malamnya Oke. dengan sholat. Oh. Ngaji tadi. Bisa juga di itikaf di masjid atau juga bisa di rumah. Di rumah juga boleh. Di rumah boleh. Itu boleh ajak keluarga ya, menghidupkan malamnya dengan tahajud, dengan sholat lainnya tuh. Kemudian apa yang ketiga? Nabi yang ketiga tuh aiqadha ahlahu. Dia bangunin anak istrinya, keluarganya di rumah dibangunin. Ayo sholat malam, ayo ke masjid, ayo baca Quran. Aiqadha ahlahu. Istaiqadhanya bangun dari tidur. Ya, justru 10 hari terakhir itu bukannya malah tidur mulu, atau malah di kita biasanya 10 hari terakhir tuh bikin kue, malah belanja ke Tanah Abang, ngurusin siap-siap lebaran. Justru itu harusnya Ngecat rumah, ganti gorden. bener itu, abang itu semua tuh kan. Yoi. Ganti mobil. Wah, udah cair berarti THR-nya itu. Udah. ganti leksi. Ngeri banget. Apa kan nggak ada? Karena aku juga diskon. barter story. Nah, justru di sebuah terakhir itu justru meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, akhirnya nyontoh Nabi tuh. Kata Nabi, ngencengin ikat pinggang, menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya untuk beribadah. Oh. Begitu. Tapi kalau di 10 hari terakhir tuh Pak Ustadz, misalnya kita bangunin anak kita dan istri kita. Yang, nak bangun. Ya mau tidur gitu. Boleh nggak? Dia masak buat sahur dia tidur. Keluarga tidur di mana sih? Keluarga tidur di mana sih? Harus gantian gitu tidur Karena di kadang mana? suka ke pinggir-pinggir Bang. Jadi, bangun. Taruh aja dulu Marispo dulu. Nadine mah. Tapi Pak Ustadz kan ini ini kan hari-hari mau Lailatul Qadar nih kan, malam Lailatul Qadar kan 10 hari terakhir. Nah, ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu kayak gimana Pak Ustadz? Suasananya. Dulu gini, dulu ada yang ini anak-anak kecil tolol aja ya. Katanya kalau malam Lailatul Qadar tuh akan bulannya akan sangat terang bulat gitu. Nanti kita tunggu ada cahaya lewat di bulan di langit gitu. Itu malamnya itu. Lucu banget itu. Dulu waktu kecil gitu. Kalau Dulu Rispo waktu ada. kecil gitu dulu. Kalau Rispo lain. Apa? Dapat notif kata dia. Entar dapat notif kata dia gitu. Terlalu aneh. Kami itu dulu gitu. Jadi makanya kalau misalnya anak-anak yang di masjid tuh, orang di masjid pada duduknya di depan, ngeliatin bulan, ngeliatin gitu-gitu. Lailatul Qadar nih gimana tuh? Lailatul Qadar itu kalau dalam teks hadisnya dia memang terjadi pada malam-malam ganjil. Jadi di teks hadis itu ada yang mengatakan di malam 21, kemudian 25, 23. Dalam matan hadis lainnya, teks hadis lainnya ada yang 23, ada yang 27. Jadi kumpulan teks-teks hadis kalau dikumpulkan namanya dikumpulkan itu masing-masing itu ditentukan pada malam-malam ganjil terakhir. Ya. Tapi bagaimana gambarannya? Itu dalam surah Al-Qadar itu ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Pertanyaan situ. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kamu tahu nggak apa itu Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar? Wa ma adraka. Jadi kalau dalam Al-Qur'an itu kata para ulama tafsir, kalau ada pertanyaan wa ma adraka, berarti objek yang ditanyakan itu bukan objek sembarangan tuh. Berarti dia punya nilai lebih tuh. Ya, dia nggak gunakan kata wa ma ta'lamu gitu, nggak pakai kata itu, tapi mananya adroka. Misalnya ada dalam ayat lain, misalnya wa ma adroka mal hutomah. Berarti hutomah tuh objek pertanyaan kan. Berarti dia punya nilai lebih tuh. Nggak biasa, berarti dia istimewa. Kalau di sini tanyakan wa ma adroka ma lailatul qadar. Kamu tahu nggak itu Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Lailatul Qadar itu adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar khairum min alf. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun itu para malaikat, warruh di sini kata para ulama itu malaikat Jibril turun. Warruhu fiha biidzni rabbihim, yang atas dengan atas izin Allah dia turun biidzni rabbihim. Terus apa lagi? Min kulli amr. Dia menyampaikan segala urusan di malam itu. Salamun, salam itu selamat, tenang. Jadi malam itu tenang, salam, tenang. Ulama mengatakan, para ahli tafsir, dia di malam itu tenang, tidak turun hujan, angin tidak bertiup kencang. Pokoknya malam itu tenang, nggak turun dan lain sebagainya. Itu kita ngerasain kayaknya malam ini tadi malam kayaknya Lailatul Qadar tuh. Salamun. Hiya malam itu hatta matla, sampai dia tulu itu matla, tulul fajar, sampai dia terbit matahari. Tenang malam itu ciri-ciri Lailatul Qadar tuh. Tenang, nggak turun hujan, angin tidak bertiup kencang. Ya, kalau Bimbo itu dulunya ada lagunya kalau salah. Ada Bimbo. anak bertanya. Bukan. Itu Bimbo juga kan? Tapi itu Bimbo kan? Iya, Bimbo juga. Apa itu ya? Malam ketika cahaya Tuhan menyinari bumi. Inilah marga satwa tak berbunyi. Ada lagu yang bagus juga. Tik 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 bunyi hujan. Betrikor ya. Nggak seneng sih mas. Promo kali. Saya tahu ya. Saya yang suka tik 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 cekrek. Tik 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 cekrek. Sentuhan jarimu ketut. Petikan pesikan. Saya pamit ya. Jadi literasi. Jangan pamit. Jangan bosan. Iya. Ntar saya kirimin voice note lagunya. Baik, saya pamit ini ya. Terima kasih banyak. Pak Ustadz udah. Pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Langsung ke lubang buaya. Ngapain Pak Ustadz? Ngemanin buaya. Kan nggak ada buayanya. Itu pura-pura doang. Panin buaya ke lubang buaya. Udah bawa ayam, paling nggak ada buayanya. Waalaikumsalam. Ada aja dah. Siapa sih Ustadz itu? Ada nggak ya orang kayak gitu ya? Bercanda. Kan itu. Ya kan pasti ada dong orang-orang kayak gitu. Pasti ada dong di dunia ini orang-orang. Siapa sih? So tahu gitu ya. So tahu tuh. Astagfirullah. Hatinya udah tertutup tuh ya. Hatinya udah tertutup. Astagfirullah. Bang Jegel gimana ntar Lebaran persiapannya gimana? Kan bentar lagi mau Lebaran. Ya. Mudik berarti ya ke ini ya? Ya, Ke Binjai. pengen mudik aku, pengen. Cuman ya gitu pasti karena kan dapat kerjaan sahur kan pasti kalau nggak hari H ya H-1 paling mudik. Karena jujur tidak dipungkiri Hip, sebenarnya mudik tuh capek gitu. Kita nggak bisa istirahat, tapi momen-momen ketemu tetangga, momen ketemu saudara gitu tuh yang rindu kali ya. Yang tidak bisa ada lagi gitu kan. Misalnya bukan berarti tidak ketemu, tapi momen datang itu tuh jadi momentum tersendiri gitu. Kan dari manapun orang-orang juga pada pulang gitu kan, yang merantau-merantau. Ketemu teman-teman itu tuh yang lama-lama itu tuh. Suasana warung kopi di sana tuh jadi seru gitu, jadi enak gitu, ketemu ngobrol gitu-gitu. Terus ya paling akhirnya sekarang ini sih paling jadi lebih nambah pikirannya, maksudnya hampers dan lain-lain. Kau ngasih hampers nggak? Apa? Kau ngasih hampers nggak? Belum pernah aku. Belum pernah ya? Belum pernah. Tapi dikasih? Dikasih. Nah iya tuh. Ya kan bingung. Iya. Yang kemarin itu lagi COVID, tapi itu yang kemarin kok kurang, mau ngasih ntar dah kalau udah ini. Tapi tahun juga ini yang kenal-kenal aja kayaknya lah. Tahun ini ngasih berarti? Insya Allah. Aku minta saja ya? Iya, ntar aku kasih Bang. Konsepnya minta kan kalau hampers. Emang iya? Iyalah. Minta aja ke siapa gitu. Hampers sekali gitu. Enggak, aku nggak pernah minta-minta, aku dikasih aja. Oh ya. gitu. Ya udah, Bang Jegel, makasih ya Bang Jegel ya udah ngobrol-ngobrol sama kita. Ntar tapi ya masih ada nyanyi lagi. Oh gitu, aduh. Tapi kalau boleh kasih satu inilah quote, pesan-pesan gitu buat teman-teman High Hip di rumah, apa yang mau kau sampaikan? Quote apa tapi? Terserah, tentang kehidupan gitu, biar bisa dipotong TikTok. Asal pun nggak apa-apa. Bergeraklah terus. Wes. Berjalanlah terus. Keren. Sampai lelah. Kalau capek istirahat, tapi habis itu lanjut lagi. Wes, keren. Ini
ini juga biasa aja itu kayaknya. Keren. Nggak, biasa Enggak, aja. itu aku salah satu yang sering enggak, jangan gitu. Bukan dimasukin ya. Jangan. Nah, itu salah satu kata-kata yang kau ingat juga. Kau sering kan ngomong gitu ya. Yang pentingnya gerak lah. Aku juga gitu tuh. Dengkul gerak kita. Dengkul Kita kan gerak, perantau. Kita anak betul. perantau. Yang penting dengkulnya gerak. Jangan malas-malesan, jangan diem gitu. Betul. Kalau kata Pak Ustadz itu dengan kita gerak, kita ketemu orang, silaturahmi, dari silaturahmi itu juga akan menjadi rezeki buat kita. Mencari peluang. Ini gerak juga. aja, yang penting gerak. Anak perantau tuh jangan di apartemen, jangan gini-gini. Iya. Gerak aja, gerak. Mau budgetnya berapa, gerak. Gerak. Dulu kan gitu kita, Iya. Bro. Wah, dulu mah Hibzi ya. Keluarga Badak budgetnya berapa dulu? Gak usah dibacain lah. Kan udah tadi itu. Kan obrolan di awal itu nggak usah. Ya aku juga sekarang pengennya gerak terus, Bang. Iya, benar. Tapi jam 5 di WA istriku. Suruh gerak istrimu. kasih dia sesuatu yang bisa membuat dia tidak mikirin kau, Hib. Misalnya ya kau fasilitasi. Misal ini pura-puranya aja kayak yang aku kayaknya ini nemu cocok sesuatu yang mungkin bisa kau kerjain gitu. Misalnya kayak kasih aja resep-resep kue, bikin apa. Nanti kalau udah jadi dan enak, dia pasti kecanduan. Dia akan sibuk itu sendiri. trik-trik kau ya? Iya, dia akan sibuk sendiri. Akhirnya anak nggak kurus, laki nggak kurus. Tapi nggak ditanyain pasti. Nggak ditanyain. Anak udah gondrong. Ya kan nggak apa-apa kalau cewek gondrong mah. Anak siapa nih? Mana teman saya nih, telat mulu masuk. Iya, waalaikumsalam. Telat mulu masuknya. Iya. Mirip ini ya, Ayu Enstar ya? Yang di Idol itu ya. Nggak tahu aku. Ada pakai snapback tuh, dia pakai hijab gitu. Snapback ya. Oh yang itu ya, tahu. Dari mana, Mas? Aman, Pedar. Dari ini ya, Beras Tagih. Beras Tagih, Medan kali kau ya. Medan, Le. Abis apa di sana? Ngirim kursi goyang, Le. Sehat semuanya, Le. Ekonomi nggak stabil tuh ya, kursinya goyang ya. Iya. Sehat, Le. Alhamdulillah, Le. Medan mana kau? Aku dari ini, Le. Mana, Le? Ngapa nanya ke orang kan punya Medan Kota, bilang Medan Kota. Medan Kota, Le. Dekat Polsek Medan Baru. Medan Baru. Harga aku Manurung, Le. Manurung. Durian Uco. Hah? Durian Uco. Lucu, Le. Iya, semuanya iya. Dikatain semuanya iya. Durian Uco lah iya. Iya, Medan Baru Saya iya. habis bikin lagu di Lapo dekat sana, Le. Keren. Di Danau Toba ya, Danau Toba. Le. Danau Aku Toba, Le. punya lagu namanya Danau Toba juga ada. Oh, ada kau lagu Danau Toba. Boleh lah mainkan lah. Oh, sama si Raja, Le. Pulau Samosir. Oh, berubah lagi sih, Mas. Pulau Samosir, Holong darahku. Jangan, Le. Oh iya boleh. Iya. Pulau Samosir do, haroro aku Samosir do. Tadi itu lagu yang mana tuh? Nggak tahu, Le. Itu pernah dinyanyiin. Oke, itu pernah dibuat sama siapa? Sama Aristek, sama Aristek Bonar. Kalau Om Dora, aku artinya apa itu? Nggak tahu aku. Orang Medan juga nggak Aku tahu. kan orang Batak. Oh, iya, orang iya. Ijek. Bikin lagu inilah, Mas, tentang mudik kan. Tadi kita mau mudik. Agak country aja kali. Country boleh. Buat suasana perjalanan Perjalanan. mudik, ya kan, didengerin sambil ngelihat pemandangan Indonesia dari jendela. Pohon-pohon, Lihat orang-orang pemudik-pemudik lain. Pemudik. Suasananya harus gitu. Iya. Wih, iya nih pas nih Mas. Skill. Siapa nih mulai duluan? Gila. Siapa mulai duluan? Kau. Bebas, Le. Iya. Le aja, le dulu ya. Le dulu ya. Nanya Le dulu kan, le dulu yang main. Iya. Le dulu aja. Iya, jadi bebas-bebas Le. Gak ada yang nyanyi nanti kita. Bebas kali ya kan. Abodat kau. Keren. Skill. Ini saatnya mudik. Ini saatnya mudik. Ini saatnya mudik bersama keluarga. Wih. Ketemu nenek, ketemu paman, ketemu tetangga. Kita pamer harta. Iya. Ini saatnya mudik. Ini saatnya mudik. Ini saatnya mudik. Ayo kita mudik sekali lagi ya. Ini saatnya mudik. Ini saatnya mudik. Ini saatnya mudik. Ayo kita mudik.
Siapkan barang-barang dan juga makanan. Mobil jangan lupa dicun biar perjalanan lancar. Bertemu sanak saudara dan juga teman-teman lama. Silaturahmi, tenangkan hati, berbanyak rezeki. Ayo kita mudik, 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 ayo kita mudik. Bang Jaga. Berpuasa sambil bekerja, kita mencari ridhonya, Masya Allah. mencari rupiah untuk di rumah sana, bahagiakan orang-orang di rumah. Ayo kita mudik semuanya. Ayo kita mudik semuanya dong. Ayo kita mudik. Ayo kita mudik semua. Ayo kita mudik, Hotel Yuan. ayo kita mudik, Semua yang di luar. Ayo kita mudik. Ayo kita mudik. Selamat mudik semuanya yang mudik. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Semoga bertemu keluarga dengan keadaan sehat Amin, dan bahagia, amin. berkumpul kembali Terus. di Ayo yang paling kita fitrah. mudik. Ya, Ayo kita semuanya mudik. hati-hati di jalan Ayo kita mudik. dan maafkan kesalahan-kesalahan yang pernah Ayo kami kita perbuat untuk mudik yang sengaja semuanya. maupun yang tidak sengaja. Ayo kita mudik. Bertemu dengan orang tua, Ayo kita mudik. kasih duitnya. Ayo kita Kalian mudik. bekerja, Ayo kita banyak mudik. sekali rezekimu di puasa kali Ayo ini. kita mudik. Kasih tetangga-tetangga, Ayo kita kasih tante-tante, Ayo kita kasih mudik. om-om. Ayo kita Tapi mudik. ingat, Ayo kalau mereka bilang utang, jangan kasih. Ayo kita mudik. Terima kasih Bapak Ibu. Ayo kita Semoga mudik. selamat dalam perjalanan. Semoga sehat selalu dan sampai bertemu keluarga. Ya kami mengamen bukan karena kami ingin mencari berbuat jahat. Ini kami menghidupi keluarga Bapak Ibu. Ribu dua ribu tidak mengurangi harta kekayaan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak tidak ngasih pisau di tangan saya. Ayo kita mudik.